Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vanessa Karani Alfiano, bisa dipanggil Vanessa, salah satu peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia, gelombang 1 Angkatan 3, yang bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai rangkuman terkait materi satu mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, serta refleksi implementasi dalam keseharian saya sebagai CPNS. Pada modul ini dijelaskan mengenai pentingnya pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara bagi setiap aparatur sipil negara maupun rakyat dan masyarakat Indonesia itu sendiri. Wawasan kebangsaan merupakan salah satu cara bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang juga dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara yang terdapat pada lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu juga menurut Prof. Muladi, bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam prosesnya, Pancasila dianggap sebagai ideologi negara, di mana setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dalam konsensus bersama yang menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Dan menarik dari Pancasila yang dianggap sebagai ideologi negara, terdapat juga 4 konsensus kebangsaan lainnya, seperti yang pertama itu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi dalam negara Indonesia, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara dari Indonesia itu sendiri, yang keempat adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu kita, masyarakat, dan rakyat Indonesia. Selain itu, wawasan kebangsaan juga mencakup pemahaman terhadap sejarah, pergerakan bangsa Indonesia, lambang negara, seperti bendera negara, bahasa negara, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebagaimana yang kita lihat, bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan salah satu identitas dari wawasan kebangsaan kita terhadap negara Indonesia. Dapat dilihat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bendera negara merupakan suatu Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bendera negara yang disebut dengan sangsaka merah putih. Sedangkan pada pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan disebutkan bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1920. 8 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Selanjutnya, pada pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Selanjutnya, pada pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan menyebutkan bahwa lagu kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya yang disusun atau diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman.
Sementara itu, bela negara juga didefinisikan sebagai tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, serta negara itu sendiri yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negaranya dari berbagai ancaman. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional dan pertahanan negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional dan pertahanan negara, pada pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam suatu usaha bela negara, salah satunya itu dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dan menanamkan nilai-nilai dasar dari bela negara itu sendiri. Terdapat 5 nilai utama dari bela negara itu. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah kemampuan awal dari bela negara itu sendiri. Sebagai seorang aparatur sipil negara, nilai-nilai bela negara tersebut perlu untuk diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari, baik itu dalam bermasyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, maupun berinteraksi dengan sesama kita. Misalnya dengan lebih disiplin, menjaga integritas, menjunjung etika, serta selalu mengutamakan kepentingan untuk masyarakat atau kepentingan umum. Selama mengikuti masa CPNS ini, saya merasakan bahwa pemahaman saya terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara sangat relevan dengan pekerjaan yang saat ini saya ampu. Pertama, rasa cinta tanah air itu dapat diwujudkan dengan cara bekerja dengan sungguh-sungguh, bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik, juga menjaga nama baik instansi yang saat ini menjadi tempat saya bertugas, khususnya di Pengadilan Agama Muara Labuh. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara ini juga dapat diimplementasikan dengan cara menaati aturan, menjaga persatuan di lingkungan kerja, serta menghormati perbedaan antara rekan kerja yang ada di sini. Selanjutnya itu setia pada Pancasila. Bentuk dari implementasi kesetiaan pada Pancasila saya aplikasikan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam pelaksanaan publik. Selanjutnya, itu mengenai rela berkorban, saya terapkan dengan mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Misalnya dengan tetap melayani dengan sabar walaupun dalam kondisi lelah, atau tetap melayani masyarakat yang ingin uh, memiliki keperluan dengan pihak yang ada di pengadilan walaupun sedang jam istirahat, dan memberikan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya, yang kelima itu kemampuan awal dari bela negara. Hal ini dapat saya aktualisasikan dan kembangkan dengan menjaga kesehatan fisik, mental, dengan melakukan olahraga, serta tetap menambah kesehatan spiritual dengan meningkatkan kompetisi melalui pelatihan dan pengajarannya juga, dan senantiasa untuk menggali ilmu lebih banyak serta menambah wawasan terkait hal-hal baru. Dari pembelajaran ini, saya juga memahami bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara bukan hanya konsep teoritis yang hanya tertuang dalam buku, melainkan nilai yang harus saya hidupi dalam keseharian, saya manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, saya jadikan pedoman dalam berperilaku,
baik itu sebagai pedoman norma maupun aturannya, dan sebagai aparatur sipil negara, saya berkomitmen untuk mengutamakan kepentingan bangsa, memberikan pelayanan terbaik, serta menjadi teladan dalam sikap dan perilaku baik kepada sesama rekan kerja, pada instansi tempat saya sekarang bekerja, maupun pada masyarakat luas. Demikian rangkuman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.